Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hidayati akan menjelaskan mengenai ikatan kimia. Di sini saya akan membahas apa itu definisi dari ikatan kimia, jenis-jenis ikatan kimia, apa saja jenis ikatan primer, dan apa saja jenis ikatan sekunder, serta penyimpangan oktet. Di sini definisi ikatan kimia yaitu gaya yang menyebabkan antara dua atom atau lebih dapat saling berinteraksi dan membentuk molekul yang disertai dengan pelepasan energi. Ikatan kimia terbentuk karena unsur-unsur cenderung membentuk struktur elektron stabil atau biasanya gas mulia, golongan 8A. Unsur dari golongan alkali dan alkali tanah dalam mencapai kestabilan cenderung melepaskan elektron terluar, sehingga terbentuk ion positif. Sedangkan unsur dari golongan halogen dan kalkogen mempunyai kecenderungan menangkap elektron untuk mencapai kestabilan, sehingga terbentuk ion negatif. Jenis ikatan kimia ada dua, yakni ikatan primer dan ikatan sekunder. Ada dua gambar di sini. Di sini salah satu contoh dari ikatan primer yakni ikatan ion, sedangkan yang di sini contoh dari ikatan sekunder yaitu ikatan hidrogen. Ikatan primer biasanya itu disebut sebagai ikatan antar atom, yaitu ikatan kimia yang gaya antar atomnya relatif besar. Sedangkan ikatan sekunder biasa disebut ikatan antar molekul, yakni ikatan kimia yang gaya antar molekulnya relatif besar. Jenis dalam ikatan primer atau ikatan antar atom ada tiga. Yang pertama ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion sendiri merupakan ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Sedangkan ikatan kovalen, ikatan yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi, artinya pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Sedangkan ikatan logam merupakan ikatan yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam. Polar yakni merupakan ion-ion yang diikat oleh ikatan kimia terdiri dari kation dan anion. Prinsipnya, kation terbentuk dari unsur yang memiliki energi ionisasi rendah dan biasanya terdiri dari logam-logam alkali dan alkali tanah. Prinsip anion cenderung terbentuk dari unsur yang memiliki afinitas elektron tinggi. Dalam hal ini biasanya unsur golongan halogen dan oksigen. Nah, sifat dari ikatan ion, yang pertama ada bersifat polar, sehingga larut dalam pelarut polar. Yang kedua, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang ketiga, larutan maupun lelehan bersifat elektrolit. Yang keempat, daya tarik-menarik antar partikel sangat kuat. Dan yang kelima, sangat stabil apabila ion bervalensi ganda. Dari contoh ikatan ion dilihat dari gambar pembentukan natrium klorida atau NaCl bahwa satu elektron Na pindah ke atom Cl. Nah, keduanya ini telah mengikuti kaidah oktet. Na pindah menjadi Na+ sebagai kation dan Cl pindah menjadi Cl- menjadi anion. Nah, muatan positif dan negatif inilah yang saling tarik-menarik membentuk ikatan ionik. Lalu untuk ikatan kovalen atau homopolar, yakni ikatan yang saling berbagi elektron, maka elektron tersebut perlu terdelokalisasi. Berbeda dengan ikatan ion, kekuatan ikatan kovalen bergantung pada relasi sudut antara atom pada molekul poliatomik. Nah, untuk proses pembentukan ikatan kovalen biasanya terjadi antar unsur non-logam, yakni antar unsur yang mempunyai keelektronegatifan relatif besar. Ikatan kovalen sendiri terbentuk karena proses serah terima yang tidak mungkin terjadi. Jenis ikatan kovalen ada tiga. Yang pertama ada polar, kedua non-polar, dan yang ketiga koordinasi. Yang pertama, ikatan kovalen polar merupakan ikatan kovalen yang PeI-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berkaitan. Sedangkan non-polar yaitu ikatan kovalen yang terbentuk ketika atom membagikan elektronnya secara setara. Ikatan kovalen koordinasi merupakan terjadi karena pasangan elektrod ikatan yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, dilihat dari gambar, contoh ikatan kovalen polar kita ambil senyawa molekul HCl. Di sini, atom H dengan Cl
memiliki pasangan elektron ikatan yang mana PEI-nya ini cenderung tertarik ke salah satu atom yang memiliki elektronegativitas lebih besar, yakni atom Cl. Jadi, jika dilihat dari gambar, bentuk molekulnya pun mengutup kepada atom Cl sehingga menjadi asimetris. Karena atom H dan atom Cl ini memiliki perbedaan keelektronegativitas yang relatif besar. Sedangkan contoh ikatan kovalen nonpolar bisa dilihat pada molekul Cl2. Nah, PEI di sini sama kuat karena dua atom Cl ini memiliki keelektronegatifan yang sama besar, atau dengan kata lain, perbedaan elektronegativitasnya itu 0. Nah, karena PEI-nya ini tertarik sama kuat sehingga bentuk molekulnya pun menjadi simetris. Sedangkan contoh ikatan kovalen koordinasi ini bisa dilihat pada gambar, terdapat satu pasang elektron bebas. Nah, PIB ini dapat berikatan dengan atom lain membentuk ikatan kovalen koordinasi. Atom N memasangkan dua elektronnya kepada satu atom O yang lain dan atom O tersebut tidak memasangkan elektron valensinya, sehingga keduanya sama-sama oktet. Ikatan logam merupakan ikatan yang terbentuk adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bebas bergerak dalam logam tersebut. Contoh ikatan logam pada logam natrium dengan konfigurasi elektronnya dapat dilihat pada gambar. Tiap Na-nya tersentuh oleh 8 atom natrium yang lainnya untuk mencapai kestabilan. Jadi, pembagian antara atom tengah dengan orbital 3s ini di semua 8 atom itu secara terus-menerus menghasilkan bongkahan logam Na. Karena apa? Karena orbital 3s dalam semua atom saling tumpang tindih untuk memberikan orbital molekul. Nah, setelah semua kita bahas jenis ikatan primer, sekarang ada jenis ikatan sekunder. Ada 3, yang pertama ada gaya dispersi, yang kedua ada gaya van der Waals, dan yang ketiga ada ikatan hidrogen. Gaya dispersi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul dalam zat yang nonpolar. Zat yang molekulnya bertarikan mempunyai titik leleh dan titik didih yang rendah dibandingkan dengan zat yang lainnya. Contohnya pada hidrogen, nitrogen, dan yang lainnya. Gaya van der Waals merupakan gaya antar molekul secara kolektif digunakan untuk zat yang mempunyai dipol-dipol selain gaya dispersi. Misalnya pada hidrogen klorida atau aseton. Sedangkan ikatan hidrogen merupakan gaya tarik-menarik antara atom H dengan atom yang lain yang mempunyai keelektronegatifan besar pada satu molekul dari senyawa yang sama. Terjadi pada ikatan antara atom H dengan NOF, memiliki PEP. Nah, untuk penyimpangan aturan oktet ada 3 aturan. Yang pertama, senyawa dengan oktet tak lengkap. Senyawa kovalen biner sederhana dengan elektron valensi kurang dari 4 tidak memiliki oktet yang sempurna. Senyawa dengan elektron valensi ganjil, senyawa dengan elektron valensi ganjil tidak mungkin memenuhi aturan oktet. Contoh pada senyawa NO2. Sedangkan senyawa dengan oktet berkembang, unsur yang terletak pada periode ketiga atau lebih dengan elektron valensi lebih dari 8 dapat membentuk senyawa dengan aturan oktet yang terlampaui. Untuk contoh penyimpangan oktet masing-masing dapat dilihat pada gambar.